mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kepala Desa Slomerto mempersilakan pemuda tampan yang mengaku bernama Purbaya untuk singgah ke rumahnya. Surti yang berada di sampingnya kelihatan berseri gembira, dan setibanya di rumah, masuklah anak muda, mari. Terima kasih, Paman. Temui ibumu di belakang dan beritahu perlahan-lahan peristiwa yang baru saja menimpamu itu. Baiklah, Ayah. Tunggulah sebentar, Kakang Purbaya. Aku akan kembali dengan minuman hangat dan kue yang enak. Ibu! Ibu! Nah, Surti adalah anakku satu-satunya. Dia agak sedikit manja. Aku harap kau tidak menjadi tersinggung dengan ulahnya itu. Tidak, Paman. Sama sekali tidak. Ki! Janda! Janda! Ada apa lagi? Tunggulah sebentar, Purbaya. Ki, kami menemukan lagi sesosok tubuh. Apakah bagian tubuh yang kulihat tadi? Bukan, Ki. Lalu? Sesosok tubuh lainnya. Dan beberapa orang penduduk dapat mengenali kedua mayat itu. Bagaimana keadaan mayat yang baru kau temukan itu? Yang ini sedikit lebih baik. Hanya terbunuh oleh tusukan pedang. Baiklah. Akan kulihat ke sana. Kau tunggulah. Maaf, Purbaya. Sesuatu telah terjadi di desa kami. Kau tunggulah saja di sini. Sebentar aku akan kembali dan berbincang-bincang kembali denganmu. Maaf ya. Apakah Paman memerlukan bantuanku? Tidak. Kau duduk dan beristirahatlah. Istriku tentu ingin bertemu denganmu. Aku pergi dulu. Mari, Chandra. Loh, kenapa itu? Mengapa ayahmu tergesa-gesa meninggalkan rumah? Inikah dia pemuda yang kau ceritakan itu, Surti? Iya, Bu. Ini Kakang Purbaya yang kuceritakan. Kakang, perkenalkan ini ibuku. Saya Purbaya. Anak muda yang gagah dan tampan. Terima kasih atas pertolonganmu. Duduklah kembali. Duduk dulu. Ibu akan ke belakang membuatkan air dan sedikit kue untukmu. Tidak usah repot-repot, Bu. Hanya sedikit minuman dan makanan sebagai tanda terima kasih kami saja. Aku merepotkanmu saja, Surti. Tidak, Kakang. Kakang sebaiknya menginap di sini. Kakang dapat menunggu teman Kakang itu di rumah saya. Tapi... Ibuku, Kakang. Ibu. Tunggulah, biar kulihat ke belakang. Tolong. Itu dia orangnya. Itu, lari ke sana. Tunggulah di sini, biar saya akan mencoba menangkapnya. Hup. Ada apakah, Bu? Siapa yang telah mengganggu Ibu? Entah, Surti. Tiba-tiba saja orang itu muncul, melayang dari atas langit bagaikan terbang. Lalu di manakah Kakang Purbaya, Bu? Kawanmu itu hebat sekali, Surti. Tentu ia akan dapat menangkap orang itu. Kawanmu itu juga terbang melewati atap rumah kita, menyusul orang jahat tadi. Aku harus memberitahu ayah. Jangan pergi, Surti.
Tidak, Bu. Ayah harus tahu dan mengejar Kakang Purbaya. Aku khawatir jadi apa-apa dengan Kakang Purbaya. Surti! Ah! Kemana orang itu? Benar-benar hebat ilmu lari cepatnya. Hei! Keluarlah kau! Jangan bersembunyi! Aku tahu kau pasti ada di sekitar ini. Keluarlah sebelum aku yang berhasil menemukanmu. Aku Amista. Hup. Oh, ternyata tuanku. Cepat kau rubah kembali bentukmu. Aku tidak bisa tenang berbicara dengan bentuk musuhku dengan orang yang kubenci. Baiklah, tuanku Prabu Sora. Perlahan-lahan, tubuh pemuda tampan yang mengaku bernama Purbaya mengabur dan kemudian muncul sebuah bentuk tubuh tinggi kurus berkulit legam hitam dan sedikit bungkuk. Ternyata pemuda tampan yang mengaku bernama Purbaya adalah samaran dari resi asing yang kita kenal dengan nama Resi Amista, seorang resi yang menguasai kekuatan hitam yang sangat hebat. Ada apakah tuanku datang mencari hamba ke desa itu? Kau jangan tenggelam dengan gadis desa itu. Selesaikan tugasmu. Rencana yang telah kita jalankan. Aku tidak ingin terlambat. Hingga Raden Purbaya lebih dahulu tiba di sini sebelum semuanya selesai kita atur. Bukankah ini merupakan salah satu dari rencana kita? Sudah, cepat saja kau selesaikan. Bunuh seorang laki di hadapan ayah gadis itu. Dan cepat lainnya sesuai dengan rencana. Jangan lupa tuanku, hamba tidak akan membongkar rencana itu. Tapi semua itu akan terbongkar dengan sendirinya. Tuanku, lepaskanlah orang gila yang kita sembunyikan itu. Iya, baiklah. Aku akan melepaskannya saat matahari terbenam sebentar lagi. Sekarang, lakukan tugasmu sebaik-baiknya. Aku tidak ingin rencana yang kau persembahkan ini gagal. Kembalilah ke wujud anak muda itu. Dan kembali segera ke desa Selomerto. Baik, tuanku. Setelah kembali ke bentuk Raden Purbaya yang siap untuk dikorbankan, Resi Amista kembali ke desa Selomerto. Oh, itu dia Kakang Purbaya. Kakang Purbaya. Oh, Kakang. Aku memberitahukan ayah untuk mengejarmu, Kakang. Aku khawatir akan terjadi sesuatu dengan dirimu. Siapakah yang telah menyatroni rumahku, Purbaya? Apakah kau berhasil mengejar orang itu? Maaf, Paman Ganda. Aku tidak berhasil mengejarnya. Agaknya, dia benar-benar seorang maling yang pandai. Kepandaian larinya sangat hebat. Sudahlah, Kakang. Sebaiknya kita kembali saja. Ayahanda, saya jalan lebih dulu. Baiklah, pergilah kembali. Oh ya, Jantra. Apakah belum juga dapat ditemukan Ki Bondong? Belum, Ki. Hampir seluruh penduduk desa saya mintakan bantuannya untuk menyelidiki di mana dia berada dan segera menangkapnya jika melihat laki-laki tidak waras itu. Bagus. Jika berhasil, bawalah secepatnya laki-laki itu. Baik, dan Ki. secepatnya menghadapku. Iya, baik, Ki. Kami akan terus berusaha mencarinya. Kami pamit untuk terus berkeliling. Pergilah. Aku akan kembali ke rumahku. Istriku menjadi cemas seorang diri di rumah. Bu, Ibu, Bu, di manakah kau, Bu?
Aku di sini, Kakang. Di dalam kamar. Di mana kau? Di sini, Kakang. Di kolong ranjang. Aduh, Ibu. Kau mengejutkan aku saja. Kukira kau tidak berada di rumah. Aku takut sendirian di rumah, Kakang. Jadi aku masuk dan bersembunyi di kolong ranjang. Seharusnya kau duduk saja di halaman menungguku. Kau justru akan menjadi aman berada di luar rumah. Banyak penduduk yang lalu lalang. Entahlah, Kang. Aku takut sekali. Aku takut. Jadi aku bersembunyi. Sudah. Di mana Surti? Apakah dia belum kembali? Bukankah dia mencarimu? Mencariku? Apakah kau belum bertemu dengannya? Dan bagaimana dengan anak muda itu? Apakah dia berhasil menangkap pencuri yang masuk ke rumah kita? Aku telah bertemu dengan Purbaya. Dan Surti telah kembali lebih dahulu kemari. Aneh. Mengapa ia belum sampai ke rumah? Jadi kau telah menemukan kembali anak muda itu? Iya. Tapi mengapa Surti belum juga tiba? Bukankah Surti bersama dengan pemuda yang bernama Purbaya itu yang menyelamatkannya dari keganasan harimau besar? Kenapa kau jadi bingung dan khawatir begitu, Kang? Biarkanlah mereka bermain dan berkeliling di desa. Pemuda memiliki kepandaian yang tinggi. Dia mampu melindungi Surti dari orang-orang jahat yang akan mengganggunya. Tapi desa kita saat ini tengah dihantui oleh hadirnya seorang pembunuh yang sangat keji, Bu. Pembunuh yang keji? Iya. Apa yang telah terjadi di desa kita, Kang? Itulah. Makanya aku segera lari kembali. Begitu mengantarkan pemuda itu kemari. Dari seorang penduduk aku menemukan mayat seorang laki-laki yang terbunuh dengan anggota tubuh yang terpisah. Dan baru saja juga ditemukan sesosok tubuh lainnya yang juga telah tidak bernyawa, Bu. Siapakah mereka yang telah terbunuh itu, Kang? 2 orang warga desa kita, Ki Jaro dan Ki Mungsu. Mereka adalah 2 warga kita yang sangat baik, tidak mempunyai musuh. Benar-benar pembunuh keji. Aku akan mengiris seluruh tubuhnya sebelum kuserahkan pada Baginda Suradipati. Untunglah Surti bertemu dengan Purbaya, Kang. Seandainya saja mereka bisa hidup bersama. Seandainya Surti bisa mempunyai suami seperti Purbaya, tentu kita akan tenang, Kang. Iya, Kakak. Pemuda itu memiliki kepandaian sangat hebat. Dia mampu melompat tinggi bagaikan terbang. Aneh. Siapakah dia sebenarnya? Lalu mengapa kehadirannya bersamaan dengan terjadinya pembunuhan di desa ini? Hei, Kang. Apakah kau mencurigainya? Hati-hatilah, Kang. Aku mengenal pemuda itu. Anak muda sehalus dan seramah dia. Mana mungkin seorang pembunuh keji seperti yang kau ceritakan tadi? Iya, Bu. Iya. Aku lelah dan pusing sekali, Bu. Biarlah aku beristirahat beberapa saat ya. Sebentar lagi hari akan gelap. Dan aku tentu akan meronda semalam-malaman. Biarkanlah aku beristirahat sebentar, Bu. Mengapa kau mengajakku ke tempat seperti ini, Kakang Purbaya? Kau belum lagi beristirahat. Minuman hangat menantimu di rumahku. Apalah artinya minuman hangat dibandingkan dengan berdua-dua bersamamu di tempat seperti ini? Kakang, benar. Aku berkata sungguh-sungguh. Aku tertarik untuk duduk memandangi sungai Pelus yang mengalir jauh di bawah kita. Apakah kau tidak suka untuk berdua-dua seperti ini? Aku suka sekali, Kakang. Aku suka. Lihatlah itu matahari sore. Iya, Kakang. Sejak tadi memang matahari sore itulah yang menjadi perhatianku. Apakah benar hanya cuma matahari sore yang menjadi perhatianmu? Iya, Kakang. Iya. Iya. Iya, Kakang.
Jika saja aku memiliki kepandaian yang tinggi dan dapat terbang ke angkasa, aku akan terbang ke matahari sana. Akan kupadamkan sinarnya yang menarik perhatianmu itu. Kakang. Sudahlah, kita kembali saja. Kenapa, Kakang? Apakah Kakang marah? Tentu saja. Sejak tadi kita duduk bersama-sama. Tapi mengapa justru matahari sore itu yang menjadi perhatianmu? Iya. Saya berdusta, Kakang. Apa maksudmu? Bukan matahari sore yang menjadi perhatian saya sejak tadi. Lalu apa? Sungai Pelus yang nampak indah dari sini? Ataukah bukit hijau yang membentang di belakangnya? Tidak, Kakang. Bukan itu. Lalu apa? Kakang Purbaya. Sudahlah, marilah kita kembali saja. Kenapa, Kakang? Apakah Kakang marah? Ya, tentu saja. Sejak tadi kita duduk bersama-sama, tapi mengapa justru matahari sore yang menjadi perhatianmu? Maaf, Kakang. Saya berdusta. Apa maksudmu? Bukan matahari sore yang menjadi tumpuan perhatian saya, Kakang. Lalu apa? Sungai Pelus yang nampak indah dari atas sini? Ataukah bukit hijau yang membentang di belakangnya? Bukan itu, Kakang Purbaya. Lalu apa? Kakang Purbaya sendiri. Benarkah kata-katamu itu, Surti? Benarkah aku yang justru menjadi pusat perhatianmu di antara indahnya Sungai Pelus dan juga bukit hijau yang membentang di hadapan kita? Aku... Surti? Iya, Kakang. Marilah ikut aku. Kita turun ke batu-batu di bawah sana. Kita melihat langsung keindahan Sungai Pelus. Baiklah, Kakang. Kedua remaja dengan berpegangan tangan menuruni bukit kecil di pinggiran desa Slomerto. Sementara itu, matahari sore nampak telah bersiap-siap untuk bersembunyi. Kicau burung pun telah menghilang, dan di sana-sini mulai terdengar suara binatang-binatang malam yang bernyanyi menyambut kedatangan sang dewa kegelapan. Sementara itu di desa Slomerto, Minggirlah kalian. Minggir. Aku harus membawa segera Ki Bondong kepada Ki Ganda. Minggirlah kalian. Minggir. Ayo. Jangan bertindak macam-macam, Bondong. Ki Ganda sangat memerlukanmu. Kau harus memberikan keterangan pada beliau. Ayo. Aku tidak mau bertemu dengan Ki Ganda. Aku tidak tahu. Aku takut. Orang itu sangatlah ganas. Aku tidak tahu. Aku akan menyeretmu jika kau masih saja tidak mau turut denganku. Ayo. Apakah kau mau tubuhmu luka-luka? Atau kakimu hancur karena kena bebatuan di jalan? Apakah kau mau seperti itu? Ayo. Kakiku hancur. Iya. Kau mau menghancurkan kakiku. Kau jahat Ki Chandra. Lepaskan aku. Biarkan aku meninggalkan desa ini. Ayo. Setan belang. Agaknya kau ingin mendapat hajaran. Kau mau membunuh aku. Ada apa, Chandra? Ada apa? Ki Ganda, aku telah menemukannya, Ki. Kau mengenal aku, Ki Bondong? Kau mengenal aku? Hei, jangan menunduk begitu. Ayo pandanglah aku. Saya Ki. Bagus. Kau masih mengenal aku, Ki Bondong. Sekarang cobalah kau ceritakan tentang mayat yang kau temukan di pinggir desa kita ini. Jangan Ki, jangan. Aku
Aku takut jika sampai orang itu membunuhku. Jangan, Ki, jangan. Apa kau kira aku tidak akan sanggup mematahkan leher pembunuh kecil itu? Tapi dia sangatlah kecil, Ki. Aku takut. Jangan paksa aku, Ki. Kau lihat pohon itu, Bodong. Iya. Nah, katakanlah, cepat. Jangan sampai kau yang akan menjadi sasaran kemarahanku. Ayo katakan. Baik. Perlahan-lahan, Ki Bondong yang semula menyembunyikan wajah melihat tumbangnya pohon besar, kini mengangkat kepalanya dan kemudian memandang berkeliling. Ayo, katakanlah. Tidak ada yang perlu kau takuti selama aku berada di desa ini. Katakanlah, Ki Bondong. Belum lagi sempat Ki Bondong mengutarakan semua kejadian di pinggiran hutan. Dari kejauhan, kelihatan mendatangi dua sosok tubuh menuju keramaian di mana Ki Bondong berada. Ayah, apa yang telah terjadi, Ayah? Diamlah, Surti, diam. Ayo katakan cepat, apa yang kau ketahui tentang peristiwa di pinggiran desa kita? Dia kenapa? Dia itulah. Jangan apa? Aku tidak mengatakannya. Tidak. Seketika, suasana menjadi riuh melihat Ki Bondong yang ketakutan menunjuk dan memandang pada pemuda tampan yang datang bersama dengan Surti, anak kepala desa mereka. Hai, diam! Diamlah kalian semua, diam! Ini ada apakah, Ayah? Mengapa Ki Bondong memandang Kakang Purbaya seperti itu? Jangan dengarkan kata-katanya. Hei, kalian semua, mengapa kalian memandang pada Kakang Purbaya seperti itu? Apakah kalian menganggap Kakang ini adalah seorang pembunuh keji? Pembunuh yang tengah kalian cari-cari itu, ha? Diam! Diamlah kau, Surti, diam! Tugasku adalah mencari pembunuh keji itu. Diamlah! Kita akan menyelidikinya. Tapi apapun adanya, Ayah tidak boleh mempercayai orang gila seperti Ki Bondong itu. Diamlah dan menyingkirlah kau. Tapi... Diam dan menyingkirlah. Hei, Ki Bondong. Angkat wajahmu, Ki Bondong. Dengar. Katakanlah. Aku tahu kau pada dasarnya bukanlah tidak waras, Ki Bondong. Kematian istrimu itu bukan salahmu. Istrimu jatuh dari atas tebing di pinggir desa kita adalah karena kelengahannya. Kau tidak bersalah. Jangan kau terus menyesali dirimu. Dengarlah kata-kataku, Bondong. Dengar. Ini, aku dan juga seluruh rakyat di desa ini membutuhkan pengakuanmu yang sebenar-benarnya. Kau mengerti itu? Kau dengar kata-kataku, Ki Bondong? Iya. Aku mengerti, Ki Ganda. Aku mau mengerti. Pemuda itulah pembunuhnya. Dia yang telah membunuh Ki Jaro dan juga Ki Mungsu. Aku menyaksikannya. Tapi dia sedikit pun tidak menggangguku. Aku menyaksikannya. Aku bersumpah demi Dewata Agung sembahanku. Aku bersumpah bahwa anak muda itulah bunuhnya. Saya pembunuh itu ada di sini. Ayo, tangkap dia. Tunggu apa lagi? Dusta! Orang gila! Kau berdusta! Kakang Purbaya bukanlah pembunuh seperti yang kau duga. Dusta! Surti, dia! Menyingkirlah kau ke sana, Surti. Atau kau akan kugunduli rambutmu. Anak tidak tahu diri. Menyingkir. Maaf, anak muda. Aku memang mencurigaimu. Sejak pertama kali kulihat kedatanganmu kemari. Sekarang bagaimana? Apakah kau mau mengakui semua perbuatanmu itu? Baiklah, aku akui. Anak iblis! Apa kesalahan dua orang tua itu hingga kau membunuhnya? Kau bunuh kau! Bersabarlah, Paman. Aku membunuhnya, Paman. Aku membunuhnya karena ketika aku minta uang darinya di pinggiran desa itu, dia tidak membawa uang sedikit pun. Demikian juga yang satunya. Setan! Hah? Cincang kau! Iya!
Kepung Bupati, jaga jangan sampai pemuda itu lolos. Ayo kepung, ya. Bosan aku berkelahi, Paman. Biarlah, aku tinggalkan saja desa ini sementara. Kelak, aku akan kembali lagi kemari. Hai, jangan lari kau iblis. Dan ini hadiah dariku untuk kau gila bermulut usil. Ki Ganda, Ki Bondong terluka. Ki Bondong. Ki Bondong. Dia telah tewas, Ki. Sayang sekali dia berhasil melarikan diri. Iya. Jika tidak, akan kubasahi desaku ini dengan darah iblis keji itu. Sebaiknya kita laporkan saja hal ini ke kota raja. Baginda Suradipati tentu akan mengirimkan pasukan serta jago-jago istananya. Sebenarnya ingin sekali aku melakukannya sendiri, menangkap sendiri pemuda keji itu. Sudahlah, pergilah kau menghadap Baginda. Ceritakan semua yang terjadi di desa kita ini. Iya, baiklah. Setelah mengurus jenazah Ki Bondong, saya akan berangkat. Mudah-mudahan sebelum pagi hari, bantuan dari Istana Sokaraja sudah tiba di desa kita. Berangkatlah segera. Biarkanlah jenazah Ki Bondong aku yang mengurusnya. Ki Bondong mati adalah karena aku. Karena aku yang telah memaksa membuka rahasia itu. Iya, baiklah. Saya berangkat, Ki. Setelah menyerahkan jenazah Ki Bondong pada beberapa orang penduduk, Ki Ganda kepala desa Selomerto meninggalkan tempat kejadian tersebut dan kembali ke rumahnya. Apa yang telah terjadi, Kakang? Mengapa Kakang kelihatan lesu? Dan anak kita Surti kembali sambil menangis. Di mana dia sekarang? Ada di dalam kamarnya. Panggil dia kemari. Katakan, aku ingin bicara. Baik, Kakang. Surti, bukalah pintu ini. Ayahmu memanggil dan ingin bicara denganmu. Surti, apa yang terjadi denganmu, nak? Ayo, mengapa kau bersikap aneh seperti ini? Apa yang telah terjadi dengan anakku? Kang, katakanlah, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Surti anak kita? Kenapa sikapnya jadi aneh seperti itu? Ayo, Kang, kenapa? Sikap anak kita sudah keterlaluan, Bu. Keterlaluan? Iya. Apa yang telah diperbuatnya, Kang? Dia membela pembunuh keji itu di hadapan seluruh penduduk desa kita ini. Dia telah membuat malu nama aku, Bu. Anak itu benar-benar telah mengecewakanku, Bu. Apakah ini sebenarnya, Kang? Ada apa? Tidak mungkin Surti membela pembunuh keji itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Janganlah mengada-ada, Kang. Anak muda yang kubawa kemari itulah pembunuhnya. Tidak mungkin dia adalah pembunuhnya. Aku tidak percaya, Kang. Agaknya kau pun tidak berbeda dengannya. Dasar perempuan. Melihat seorang pemuda bertampang halus dan tampan, tidak lagi kau dapat berpikir jernih. Tapi tidak mungkin. Surti, bukalah pintu, bukalah. Ibu ingin bicara, nak. Bukalah, Surti. Biarlah, aku yang akan membukanya. Menyingkirlah, Bu. Kang, apa yang akan kau lakukan? Jangan, Kang. Apa yang akan kau lakukan? Bu Ganda menjadi cemas tiada terkira ketika melihat suaminya menggulung lengan bajunya dan kemudian memasang kuda-kuda. Nah, para pendengar sekalian, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14,
Pertarungan dua putra mahkota. Sampai jumpa.